ingin nilai kue bebas arep ngopo wae, bebas ngomong ngopo wae, ning golek pangan dhewe-dhewe. Iku negara kanan. Nah negara kiri, komunis, sosialis, kue tak kei omah, tak kei kendaraan, listrik, banyu tak beresi, ning kamu meneng. Rasa bantah. Nah, ning Indonesia digabung. Kamu meneng ya le, aja ujaran kebencian ya, mangane golek dhewe-dhewe kono. Loh. Saya rasa sangat visioner Mbah Nun ketika ngomongkan soal bagaimana tentang sosialisme dan sampai ke kapitalisme, karena jauh sebelum Indonesia ngomongin sekarang soal hilirisasi dan lain sebagainya, Mbah Nun sebenarnya sudah sangat cukup mengingatkan pada VT yang mungkin kita lihat barusan tadi. Kalau kita dari historical point of view, memang kan Indonesia sebenarnya dari awal mungkin dari 45 sampai tahun 59 di Undang-Undang 45 diberlakukan kembali, memang kita cukup condong ke ekonomi kerakyatan ya, seperti yang tertuang dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4. Karena memang pada waktu itu Soekarno sangat dekat dengan Moskow dan Cina, karena bagaimana kita cara mengolah perekonomian itu cukup mendekat ke sosialisme. Kemudian beralih timelinenya sampai ke era Orde Baru di tahun 66, di mana akhirnya kita itu menjadi negara yang memang pada waktu memang diberlakukan undang-undang untuk penanaman modal, tapi pada saat itu cukup jadi state center lah, nggak ke kiri, nggak juga ke kanan. Sehingga pada akhirnya tahun 91-92 mungkin juga imbas karena AFTA, Indonesia juga salah satu anggota. Kemudian mulailah ada urusan penanaman modal asing dan lain sebagainya karena free trade dan lain sebagainya. Memang kekhawatiran pada saat itu adalah banyaknya tenaga asing yang akan masuk, banyaknya raw material kita yang akan dijual dengan harga yang cukup tinggi, tapi sebenarnya membunuh pasar kita sendiri dan lain sebagainya. Jadi sesuai judul, sen kiri tapi belok kanan cukup oke dalam mengemas VT dari Mbah Nun yang disampaikan tadi. Itu memang kita harus menyikapinya dengan benar. Kalau pada saat ini kalau sudah terlanjur sennya kiri tapi belok kanan, menurut saya yang menurut Partai X yang memang lebih cocok untuk bisa jadi quick win adalah bagaimana pemerintah mampu membatasi koridor atau logika berpikir dalam free trade, dalam berpasar bebas. Contohnya ada batasan-batasan, misalkan CPO kita itu dijual dalam bentuk raw material keluar, harus tetap ada persentase dan ditegakkan, kembali lagi ditegakkan bahwa sekian persen tetap untuk pabrik minyak goreng dalam lokal, sehingga nggak terjadi kayak kemarin itu katanya Indonesia cukup banyak CPO tapi minyak mahal dan langka. Itu cukup konyol lah ya. Itu satu, pemerintahnya memang harus bisa memberi koridor atau logika berpikir untuk memberi kebebasan dalam free trade itu, apa yang boleh, berapa persen bolehnya dan lain sebagainya. Di lain sisi, di pengusahanya sendiri harus punya mindset bagaimana untuk mematuhi free trade itu tadi. Karena sekencang apapun penegakannya, kalau dari sisi pengusaha tetap mendukung bagaimana kapitalisasi itu tetap tercipta dengan tetap menjual raw material kita dan lain sebagainya, itu nggak akan pernah tercapai Indonesia dengan hilirisasinya. Sebagai contoh besar, Amerika dengan konsep kapitalisme keekonomiannya, dia punya kecondongan, yaitu dengan military produknya dia. Jadi karena dia pemenang ya waktu itu negara perang dunia dan lain sebagainya, komoditas utamanya dia center ke bagaimana military alutsista ya itu bisa diproduksi. Beda lagi di Jepang. Di Jepang adalah
adalah daily life industry, di mana mereka mulai dari kita bangun pagi, bikin kopi, cuci baju, masak, itu semuanya pakai produk-produk dari Jepang. Nah, Indonesia harus menemukan nih hilirisasi yang menurut kita itu memang kita besar. Kalau menurut kami di Partai X tentu saja di sumber daya alamnya, sumber daya alam dan lain sebagainya, karena itu sangat kaya banget. Tapi kita buktinya masih hidup di atas pajak, yang mungkin itu memang tidak dosa, tapi saya rasa bisa hilirisasi itu ditekankan sehingga kapitalisasi bisa sedikit lebih dinetralisir. Contoh yang paling nyata adalah Cina. Cina negara sosialisme, negara komunis, tapi dalam perekonomian dia menggunakan sistem kapitalisme untuk mengalahkan kapitalisasi yang ada di Western. Nah, itu spesialisasi negara yang memang menyikapi soal kiri dan kanan dan lain sebagainya, baik urusan ekonomi, baik urusan politik dan lain sebagainya. Saya rasa Indonesia kita bareng bisa menemukan hilirisasi yang paling cocok buat kita. Thank you.